Nafsu al-lawwamah apa? Nafsu yang sudah menegurmu kalau kamu malas dari ibadah. Nafsu lawwamah itu apa? Nafsu yang sudah apa? Mencelamu ketika kamu berbuat atau akan berbuat maksiat. Itu apa? Nafsu lawwamah adalah nafsu yang kalau engkau ketinggalan dari suatu keutamaan, dia membuatmu menyesal. Tadi malam enggak sholat witir, ya Allah. Dia dingklo sampai nangis, meneteskan air mata. Ada nafsu lawwamah. Kenapa kamu kok sampai witir wahai diriku? Kenapa engkau sampai ketinggalan kemuliaan yang besar ini wahai diriku? Ditegur nafsunya sampai dia menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata begitu orang-orang yang nafsunya sudah lawamah. Ya sahabat ada satu orang dari mereka pernah dia melihat yang haram, mencium satu perempuan yang tidak halal bagi dia dosa, pergi bertaubat kepada Allah. Dia pergi ke satu gua, siang dan malam dia menangis sampai lebih dari 40 hari. 40 hari menangis siang malam, menyesali dosa mencium perempuan atau memegang perempuan yang belum halal bagi dia. La ilaha illallah. 40 hari menangis terus siang malam. Ini namanya taubat benar. Ini namanya nafsu yang lawamah tadi. Kalau berbuat dosa maka ditegur nafsunya dengan keras oleh nafsu tadi. Kalau dirinya berbuat dosa, nafsunya menegur, kenapa kamu begini? Ya kan? Jadi kalau nafsu lawamah mengajak dirimu untuk berubah, dia tidak terima kamu dalam kondisi terpuruk, dia tidak mau stagnan dalam kondisi nggak ada kemajuan, dia selalu memperingatkan kamu. Nafsunya memperingatkan dia kalau dia berbuat salah. Satu orang diceritakan, siapa itu yang membunuh Sayyidina Hamzah, ini siapa? Wahsy. Wahsy itu seorang ahli tombak yang lihai dan jeli. Dia menombak dari jauh, kena itu. Satu aja, kena, titis. Disewa oleh satu perempuan untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Dari jauh dia melempar Sayyidina Hamzah dengan tombaknya dia. Kalau dia berhadapan nggak berani Sayyidina Hamzah. Wahsy radhiyallahu anhu setelah sekian tahun akhirnya dapat hidayah, dia masuk Islam. Dapat hidayah masuk Islam. Nah, Kanjeng Nabi Allahumma shalli ala Muhammad, ketika paman beliau Sayyidina Hamzah meninggal dunia, Rasulullah sedih banget. Sedih banget, bukan sedih karena nggak ridho dengan takdir Allah, kematian itu takdir Allah. Dan Rasulullah tahu Sayyidina Hamzah derajatnya di surga. Tapi sedihnya Rasulullah karena Sayyidina Hamzah itu jasanya besar untuk Islam. Jasanya besar untuk dakwah Islam, untuk kemajuan Islam. Itu yang ditangisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau ada orang di pesantren sini manfaatnya besar, atau kepada gurunya dia khidmahnya itu besar, ketika dia pergi pulang mungkin banyak santri yang kesedih, ya Allah, ini Kang ini pulang meninggal ya Allah, atau pulang ya Allah, ditangisi. Kepergiannya itu ditangisi, bahkan gurunya mungkin nangis. Itu kehilangan sang santri yang khidmahnya Masya Allah, yang dia itu manfaatnya Masya Allah. Jadilah kamu seperti itu. Amin Allahumma. Khidmahnya bagus,
ibadahnya bagus, taklimnya bagus, sehingga peranmu satu orang tapi seperti 1000 orang. Ya, walaysa 'ala Allahi bimustangkarin an yajma'al 'alama fi wahidi. Walaysa 'ala Allahi bimustangkarin an yajma'al 'alama fi wahidi. Buat Allah enggak aneh, buat Allah enggak susah satu orang seperti 1000 orang. Satu orang seperti 1000 orang. Ya, solehnya Masya Allah, rajinnya khidmah Masya Allah, amanahnya Masya Allah, adabnya Masya Allah, ilmunya Masya Allah, ngajinya Masya Allah. Loh, ini wong sitok kaya wong 10 iki. Nah, wong siji kaya wong 10 iki. Buat Allah bisa menunjuk seseorang seperti itu. Nah, orang kayak gini nih kalau pergi ditangisi seperti Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ketika wafat ditangisi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan nangis karena enggak ridho takdir. Jangan salah paham, kok Nabi nangis. Emang nangis kayak ente kehilangan fulus 3 hari nangis begitu. Rasulullah nangis bukan karena enggak ridho takdir. Sudah kematian takdirnya Allah. Bukan nangis gara-gara suatu hal duniawi, bukan nangis karena suatu kepentingan duniawi atau pribadi, enggak. Nangis karena Sayyidina Hamzah ini banyak manfaatnya untuk Islam. Semenjak Sayyidina Hamzah masuk Islam, enggak ada orang berani ganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ganggu Nabi disabet sama pedangnya Sayyidina Hamzah. Oh. Sehingga ketika Wahsy masuk ke Islam, Rasulullah menerima keislamannya Wahsy. Gimana? Rasulullah itu diutus untuk rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam. Ketika Wahsy masuk Islam, Rasulullah menerima Islamnya. Masyaallah, hayyakallah, marhaban ya Wahsy. Asyhadu an la ilaha illallah, dibaca syahadat selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kenangannya beliau kepada Sayyidina Hamzah meminta Wahsy untuk duduk di belakang beliau. Kamu jangan duduk depan saya, ya, duduk belakang. Ya. Nah, Wahsy ini cerdas, pintar dia. Oh, Rasulullah ini kurang nyaman melihat saya, ya, karena kalau melihat saya ingat Sayyidina Hamzah. Begitulah akhirnya Wahsy kalau radhiyallahu anhu kalau duduk dengan Nabi di majlis ta'lim atau di apapun, dia duduk belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bersumpah, demi Allah yang telah memberikan aku hidayah, aku telah membunuh sebaik-baik orang, Sayyidina Hamzah maksudnya, akan kutebus dengan membunuh sejelek-jelek orang. Oh, namanya orang menyesal bener tuh. Nafsunya lawamah bener tuh. Kenapa ente dulu pernah membunuh sebaik-baik orang? Ya, anda masih belum dapat hidayah. Ya, anda masih goblok, masih jahiliyah. Tapi kau bikin kecewa Nabi, dia ngomongin hatinya. Kalau begitu akan saya tebus dengan membunuh sejelek-jeleknya orang yang paling dibenci Nabi. Bagaimana langkah Wahsy untuk membayar janjinya? Akan membunuh sejelek-jelek orang, akan membunuh orang yang paling dibenci Nabi. Wah, Allah kasih kesempatan. Waktu Rasulullah meninggal sallallahu alaihi wasallam, kemudian diganti oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi khalifah dan Nabi baru wafat berapa saat, ada orang ngaku Nabi. Ada orang ngaku Nabi, namanya Musailamatul Kadzdzab. Musailamatul orang keras. Musailamatul Kadzdzab, pengaku Nabi yang bohong, yang dusta. Sayyidina Abu Bakar mengirim pasukan untuk menyerang tempatnya Musailamatul Kadzdzab.
di sana di suku Bani Hanifah zaman dulu. Wahsy, wah ini kesempatan nih, aneh bayar utang nih, ya. Ini kesempatan saya bayar janji saya kepada Allah. Ini sejelek-jelek orang ngaku nabi setelah nabi yang sudah dijulukin Allah khatamun nabiyyin, sebagai penutup para. Maka Wahsy berangkat dengan semangat full, berangkat dengan motivasi tinggi dia, ya. Motivasi itu penting, ya. Seperti orang main bola, kalau motivasinya tinggi, wah, namanya orang pemain bola kalau pas lagi mau final lagi bojone diketoke, hadir kan istrinya, anak itu lu kan menurut. Jadi sing bal-balan itu semangat ditonton bojone karo anaknya. Beda. Beda. Orang main bola nggak ditonton istri langsung sama anaknya, ya. Nah, itu ya semangat biasa. Tapi kalau istrinya hadir, ya, anaknya hadir, semangatnya tinggi. Semangatnya tinggi. Ya. Kalau kita kamu jadi muadzin langsung mie ayam 3 nanti, wah semangat, ya tidak kena ngarepe wae haji begitu, ya gorengannya telu, bakso telu kabeh rebutan jadi muadzin, itu Musailamatul Kadzdzab ngaku nabi. Wahsy mendapat motivasi tinggi, ini kesempatan saya membayar dosa saya membunuh Sayyidina Hamzah. Berangkat dia dengan motivasi tinggi. Tujuan dia mau menghabisin Musailamatul Kadzdzab. Musailamatul Kadzdzab juga orang pemberani dia jago perang juga dia. Tapi Wahsy ini dia memang sudah hobi dia. Pinter dia. Tombaknya dia dari jauh bisa ngenain siapapun tuh. Ya, dengan caranya dia, dengan ketitisannya dia, dengan kelihayannya dia, ya, ketika orang muter ke kanan dia ke kiri ke kanan, dilemparin tombaknya sampai kena Musailamah. Akhirnya Musailamah mati, is dead, masuk ke neraka. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada orang kafir mati, alhamdulillah, jangan innalillah. Orang kafir mati, innalillah. Salah. Orang kafir mati, alhamdulillah. Cuma kalau banyak orang jangan keras-keras. Itu, ada bulan mati. Nasrani, dia tahu Nasrani. Mengatimu, alhamdulillah ya Rabb. Itu sama Islam nih. Itu, depan orang banyak jangan aja kamu dianggap tidak nasionalis. Itu, jadi begitu. Wahsy akhirnya dia berhasil membunuh siapa? Musailamatul Kadzdzab. Oh, ini dia orang-orang yang nafsunya lawamah dan dia berhasil untuk membayar dosa-dosanya dengan taubatan nasuha. Nah kita ini gimana nasuhanya nih? Tiap hari kita janji mau nasuha sama Allah, kita masih kalah lagi sama nafsu kita. Tidak ada masalah, bangkit lagi, nggak ada masalah, bangun lagi, taubat lagi, sampai nanti kalau Allah sudah membantu kita diselamatkan dari bahaya nafsu kita. Amin Allahumma amin ya rabbal. Janganlah bosan bertaubat, walaupun satu hari engkau terjatuh dalam dosa 100 kali, jangan bosan bertaubat. Walau waqa'ta fi dzambi fil yawm 70 marrah, jangan bosan bertaubat, terus bertaubat. Kalau Allah sudah tahu kesabaranmu, kesungguhanmu, sidikmu, dan doamu dan menangismu kepadanya, nanti suatu saat akan datang masa di mana engkau dientas oleh Allah, ya, dari bahaya nafsumu sendiri, dan di saat itulah nafsu menjadi nafsu yang mutmainnah, nafsumu nafsu yang tenang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala.